Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dava Ardian Kusuma Pradita dari kelas KG 1B akan menjelaskan dan memaparkan mengenai pengukuran dengan sifat datar memanjang. Tujuan pembelajaran pengukuran dengan sifat datar memanjang, yakni 1. Mengoperasikan pesawat bersifat datar. Yang kedua, mengukur beda tinggi dengan cara sifat datar memanjang. Yang ketiga, mengolah data hasil pengukuran. Ada 6 bagian yang akan kita kupas kali ini. Yang pertama, pengenalan alat. Yang kedua, pengertian sifat datar. Yang ketiga, alat-alat yang digunakan. Yang keempat, kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kelima, langkah kerja. Yang keenam, mengolah data. Yang pertama adalah pengenalan alat. Pesawat penyipat datar adalah alat ukur optis untuk menentukan beda tinggi titik-titik di atas permukaan tanah. Bagian-bagian pesawat penyipat datar. Pengertian sifat datar. Sifat datar adalah proses penentuan beda tinggi antara dua titik atau lebih dengan garis bidik mendatar yang diarahkan pada rambu-rambu yang berdiri tegak. Jenis-jenis pengukuran sifat datar. Sifat datar memanjang, sifat datar resiprokal, sifat datar profil, sifat datar luas. Sifat datar memanjang adalah pengukuran beda tinggi yang digunakan apabila jarak antara dua stasiun yang akan ditentukan beda tingginya sangat berjauhan, kemudian dibagi dalam jarak-jarak pendek yang disebut selah. Satu selah adalah satu kali alat berdiri untuk mengukur rambu muka dan rambu belakang. Satu seksi adalah suatu jalur pengukuran sepanjang 1-2 km yang terbagi dalam selah yang genap dan diukur pulang pergi dalam waktu 1 hari. Fungsi pengukuran menggunakan sifat datar memanjang diantaranya merancang jalan raya, jalan baja, serta saluran-saluran irigasi yang dapat mencapai 30 km atau lebih. Alat-alat yang digunakan pada pengukuran sifat datar memanjang yakni adalah 1. Lembar kerja. Kedua, palu. Yang ketiga, patok paku. Yang keempat, payung. Yang kelima, rambu ukur. Yang keenam, pesawat penyipat datar. Yang ketujuh, tripod. Dan yang terakhir adalah rolmeter. Kesehatan dan keselamatan kerja yang digunakan dalam pengukuran sifat datar memanjang, yakni helm. Yang kedua, pakaian kerja. Yang ketiga, sepatu pelindung atau sepatu safety. Kesehatan dan keselamatan kerja pada alat juga diperlukan, yakni untuk melindungi alat dari kerusakan. Ketiga alat adalah melindungi alat dari hujan dan sinar matahari menggunakan payung, mengeluarkan alat dari box dengan benar, memasukkan alat ke box dengan benar, memastikan box alat tertutup sempurna sebelum dipindahkan. Langkah kerja dalam pengukuran sifat datar memanjang. Yang pertama adalah menentukan titik-titik A dan B yang akan diukur beda tingginya. Yang kedua, membagi jarak-jarak pendek menggunakan rolmeter menjadi beberapa selah. Berikut adalah gambaran jarak-jarak dari titik A dan titik B yang dibagi dalam beberapa selah. Yang ketiga adalah menanam patok pada titik-titik yang akan diukur. Yang keempat, mendirikan rambu ukur di titik yang telah diberi patok. Yang kelima, mendirikan pesawat dan tempatkan di tengah-tengah antara rambu belakang dan rambu muka.
Berikut adalah gambaran dari selah 1 yang telah diketahui rambu belakang dan rambu muka. Cara mendirikan pesawat. Yang pertama, mengendurkan skru pengunci kaki tripod, lalu mengangkat kepala tripod, menyesuaikan tinggi pembidik dan kencangkan kembali. Yang kedua, membuka kaki tripod sehingga membentuk segitiga sama sisi. Yang ketiga, memeriksa kedataran kepala tripod dengan menggunakan benda tabung. Yang keempat, mengambil pesawat penyipat datar dari box secara hati-hati. Yang kelima, meletakkan pesawat penyipat datar di atas kepala tripod, kemudian kencangkan skrupnya. Yang keenam, melindungi alat dengan payung. Yang ketujuh, mendatarkan pesawat penyipat datar dengan menggunakan skrup ABC. Dengan catatan skrup A dan skrup B berputar bersamaan dengan gerakan searah, keluar semua atau ke dalam semua. Kemudian putar skrup C hingga gelembung nifo berada di tengah garis indeks. Yang kedelapan, membidik rambu ukur secara kasar menggunakan visir. Yang kesembilan, mengatur fokus dengan memutar skrup fokus benang, diafragma, dan skrup gerak halus horizontal. Yang ke-10, melakukan pembacaan. Terdapat 3 bacaan, yakni benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Yang ke-11, mencatat hasil bidikan pada lembar kerja. Membaca rambu muka. Yang pertama, memutar pesawat penyipat datar dan diarahkan menuju rambu muka. Yang kedua, melakukan pembacaan. Yang ketiga, mencatat hasil bidikan pada lembar kerja. Pembacaan rambu di selah kedua. Yang pertama, melepas pesawat penyipat datar dari tripod, kemudian memasukkan ke dalam box alat. Yang kedua, menutup tripod dan diangkut ke lokasi selah 2. Yang ketiga, mendirikan pesawat di selah 2, kemudian melakukan pembidikan rambu belakang dan muka seperti yang telah dilakukan pada selah pertama. Olah data. Dengan adanya tabel data bacaan sifat datar, kita bisa menghitung dan bisa mengetahui beda tinggi tanah antar titik yang telah dibagi dalam beberapa selah. Berikut adalah analisis kebahasaan yang terdapat di dalam video pembelajaran yang telah saya buat. Sekian video pembelajaran tentang pengukuran sifat datar memanjang. Semoga menjadi pengetahuan dan wawasan bagi teman-teman semua yang melihatnya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.